Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Pianto dengan NPM 227006018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami dengan judul Analisis Sentimen Twitter terhadap AI Generated Ghibli Style menggunakan TF-IDF, optimasi smooth, dan logistic regression dengan hyperparameter tuning. Latar belakang dari proyek ini yaitu proyek ini dimotivasi oleh diskusi publik di Twitter mengenai gambar AI gaya Studio Ghibli yang menimbulkan pertanyaan tentang autentisitas dan etika dalam seni digital. Twitter dipilih sebagai platform ideal karena memungkinkan eksplorasi sentimen publik, termasuk admirasi dan kritik terhadap penggunaan AI dalam seni. Untuk memahami penerimaan publik terhadap AI dalam seni, maka perlu dilakukannya analisis sentimen. Untuk analisis sentimen di sini, saya menggunakan kombinasi TF-IDF untuk ekstraksi fitur smooth untuk menyeimbangkan data dan logistik regression dengan penyetelan hyperparameter tuning. Untuk selanjutnya, pada analisis project, kebaruan projectnya di sini terdapat tiga referensi yang saya gunakan, diantaranya dari Ramdhani, Sinaga, dan Alicia. Nah, pada penelitiannya Ramdhani, menggunakan smooth untuk data metaverse. Tapi dalam penelitian tersebut tidak ada informasi mengenai kombinasi TF-IDF atau hyperparameter tuning. Dan pada referensi dari papernya Sinaga, menerapkan logistic regression untuk sentimen publik, tetapi tidak ada informasi mengenai menangani data tidak seimbang atau optimasi parameter. Dan pada penelitiannya Alicia, fokus pada isu pemilu dengan logistic regression namun tidak menggunakan teknik balancing smooth atau tuning. Nah, proyek ini memadukan tiga pendekatan utama, PVDF untuk pembuatan fitur, smooth untuk penyeimbangan data, dan logistic regression dengan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV. Kombinasi ini belum dieksplorasi secara terpadu dalam referensi sebelumnya, terutama dalam konteks analisis sentimen terhadap tren visual AI seperti AI Generated Ghibli Style. Selanjutnya, pada kebutuhan project, di antaranya ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan komponen software. Pada kebutuhan fungsional, sistem harus dapat menerima input berupa data tweet dalam format teks yang diperoleh melalui proses scraping. Sistem juga melakukan pre-processing data teks, mencakup pembersihan teks, normalisasi slang, tokenisasi, stop quote removal, dan stemming. Sistem melabeli data secara semi-otomatis berdasarkan pendekatan berbasis leksikon menggunakan kakus sentimen bahasa Indonesia untuk menentukan polaritas sentimen. Sistem melakukan representasi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi vektor numerik yang dapat diproses oleh model. Sistem menangani ketidakseimbangan data menggunakan algoritma SMOT untuk menghasilkan sampel sintesis pada kelas minoritas. Sistem melakukan klasifikasi sentimen menggunakan algoritma logistic regression dengan optimasi hyperparameter tuning melalui grid search CV. Sistem harus menampilkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC score, serta menyediakan perbandingan performa model dalam berbagai skenario. Selanjutnya pada kebutuhan non-fungsional. Representasi sentimen pengguna. Sistem harus dapat mengidentifikasi tren sentimen dari waktu ke waktu. Misalnya perubahan opini publik terhadap topik tertentu berdasarkan data tweet. Adaptabilitas terhadap data tweet yang cepat. Sistem harus tepat, akurat, dan responsif meskipun menghadapi lonjakan data yang tidak terduga. Seperti saat terjadi peristiwa besar yang memicu banyak tweet. Kemudahan penggunaan oleh pengguna awam. Sistem harus menyediakan visualisasi hasil analisis yang mudah dipahami seperti grafik, tren sentimen, diagram lingkaran untuk distribusi sentimen, atau dashboard interaktif. Selanjutnya, pada kebutuhan komponen perangkat lunak pada komponen software, untuk bahasa pemrogramannya di sini menggunakan Python, lingkungan pengembangannya menggunakan Jupyter Notebook, dan library yang digunakannya di antara lain ada Pandas, NumPy, Scikit-learn, ImbalanceLearn, Seaborn, Matplotlib, NLTK, TextBlob, Collection, dan iStep. Alat script yang digunakan yaitu Node.js dan TweetHarvest. Dataset yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari tweet berbahasa Indonesia yang mengandung kata kunci AI Ghibli. Data dikumpulkan menggunakan teknik web crawling melalui tip harvester dan disimpan dalam format CSV.
Data diambil dari tanggal 27 Maret 2025 hingga 23 April 2025 pada platform Twitter dengan dataset yang didapat mencapai 3.343 data tweet. Selanjutnya yaitu pemodelan sistem. Di sini pada arsitektur project yang dirancang menggambarkan alur proses klasifikasi sentimen terhadap tweet terkait gambar AI generated Ghibli style. Nah, proses dimulai dari tahap pengumpulan data tweet menggunakan alat tweet harvest berbasis Node.js dengan kata kunci yang relevan untuk menangkap opini pengguna di Twitter. Di sini saya menggunakan kata AI Ghibli. Tahap ini diikuti dengan proses text reprocessing guna memastikan kualitas data yang optimal untuk pelatihan model. Pada tahap ini dilakukan pembersihan teks yang mencakup penghapusan duplikat, mention, hashtag, URL, emoji, angka, tanda baca, serta superscript. Dilanjutkan dengan normalisasi teks yang menangani slang, pengulangan huruf, dan kata berulang menggunakan library seperti NLTK, TextBlob, dan Sastrawi, serta proses tokenisasi, stock put removal dengan daftar kata umum bahasa Indonesia, dan stemming untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar. Setelah data dibersihkan, tahap selanjutnya adalah pelabelan sentimen menggunakan pendekatan berbasis lexicon, yaitu mencocokkan kata-kata pada tweet dengan kamus sentimen bahasa Indonesia untuk menentukan polaritasnya, apakah positif, negatif, atau netral. Data yang telah dilabeli kemudian ditransformasikan menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF yang memungkinkan algoritma pembelajaran mesin memahami bobot dan konteks penting dari setiap kata dalam tweet. Untuk mengatasi ketidakseimbangan data, teknik smooth digunakan menghasilkan untuk menghasilkan sampel sintesis pada kelas minoritas, dan data dibagi menggunakan metode train test split untuk memisahkan data pelatihan dan pengujian memastikan evaluasi model yang lebih robust. Proses inti dari sistem ini adalah pemodelan menggunakan algoritma logistik regression. Model ini dioptimalkan melalui hyperparameter tuning dengan grid search CP yang mencakup penyesuaian parameter seperti penalty, C, dan class weight untuk meningkatkan performa klasifikasi. Performa model dievaluasi berdasarkan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC score, serta dibandingkan dalam beberapa skenario, yaitu tanpa smooth, dan dengan smooth serta hyperparameter tuning. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan konfigurasi terbaik dalam mengklasifikasikan sentimen tweet secara akurat dan andal. Selanjutnya, hasil dan evaluasi. Logistic regression. Setelah memperoleh total 3.343 tweet dari proses scraping, dilakukan pre-processing dan penyaringan sehingga tersisa 3.156 data dengan distribusi sentimen negatif sebanyak 2.070 data dan positif sebanyak 1.086 data. Distribusi yang tidak seimbang ini berdampak pada kinerja awal model sehingga dilakukan 3 skenario evaluasi, yaitu sebelum smooth, setelah smooth, dan setelah smooth dengan hyperparameter tuning menggunakan grid search CPU. Selanjutnya terdapat sebuah tabel evaluasi model dari model logistic regression tanpa smooth dan hyperparameter tuning, lalu ada dengan smooth tanpa hyperparameter tuning, dan terdapat dengan smooth dan hyperparameter tuning. Nah, pada tahap awal, tanpa smooth dan tanpa hyperparameter tuning di sini, model logistic regression sudah mampu mengenali sentimen negatif dengan baik dengan nilai recall 0,94, namun lebih lemah dalam mendeteksi sentimen positif. Recall hanya 0,39. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan distribusi data yang menyebabkan model lebih condong ke kelas mayoritas. Akurasi yang didapat dari model ini yaitu 75%. Selanjutnya, setelah menerapkan smooth, jumlah data tiap kelas diseimbangkan menjadi 1.656 untuk masing-masing label. Hasilnya, recall kelas positif meningkat signifikan menjadi 0,77, menunjukkan model mampu mengenali sentimen minoritas secara lebih baik. F1 super positif juga naik dari 0,52 menjadi 0,71. Akurasi yang didapat dari model ini yaitu 78%. Selanjutnya, setelah dilakukan tuning hyperparameter, model menjadi lebih stabil dan seimbang dalam mengenali kedua kelas. F1 score kelas positif meningkat menjadi 0,73 dan recall ke 0,78. Nilai ROC score meningkat menjadi 0,873 yang merupakan performa terbaik dari seluruh eksperimen.
dengan akurasi yang didapat yaitu 80%. Selanjutnya terdapat visualisasi evaluasi model. Di sini tanpa smooth dan hyperparameter tuning, terdapat tiga gambar, diantaranya ada confusion matrix, error check curve, dan precision recall curve. Terlihat pada confusion matrix di sini true positif nilainya sangat kecil, sedangkan false negatifnya sangat besar. Di sini terjadi karena ketidakseimbangan distribusi data, sehingga true positif yang didapat di sini nilainya sangat kecil. Setelah dilakukan optimasi smooth, true positif sudah meningkat karena data telah diseimbangkan dan mendapatkan coefficient matriks yang lebih baik dari sebelumnya. Dan selanjutnya dengan hyperparameter tuning, di sini mendapatkan coefficient matriks yang jauh lebih baik dari sebelumnya dengan true positifnya meningkat 2 dan false negatifnya juga menurun, begitu juga dengan false positifnya. Rangkuman evaluasi ketika percobaan tersebut, penerapan smooth secara signifikan meningkatkan performa model khususnya pada kelas sentimen positif yang sebelumnya terabaikan. Penyesuaian parameter model melalui hyperparameter tuning semakin mengoptimalkan performa, menghasilkan akurasi, advance score, dan RLC output skor terbaik. Hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan logistik regression yang didukung balancing dan tuning adalah kombinasi yang efektif dalam analisis sentimen pada data yang tidak seimbang. Selanjutnya terdapat visualisasi distribusi sentimen terhadap konten AI generated Ghibli style. Di sini terlihat 34% diklasifikasikan sebagai sentimen positif, sementara 65% diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Twitter mengekspresikan pandangan negatif terhadap konten bergaya Ghibli yang dihasilkan AI. Ketidakseimbangan ini menyoroti tantangan dalam model klasifikasi sentimen yang akurat yang telah ditangani melalui penggunaan smooth dan penyetelan hyperparameter. Pemahaman distribusi sentimen ini sangat penting untuk menginterpretasikan performa model serta menarik kesimpulan mengenai persepsi publik terhadap topik ini. Selanjutnya, pada rencana pengembangan proyek, yang pertama, mungkin untuk meningkatkan akurasi model dengan mengintegrasikan pendekatan seperti deep learning, seperti LSTM atau BERT, yang mungkin dapat menangkap konteks semantik lebih baik. Lalu memperluas dataset untuk mencakup periode waktu yang lebih lama dan beberapa bahasa yang memungkinkan analisis multibahasa, mengembangkan pantermuka pengguna berbasis web untuk visualisasi sentimen secara real-time dan meningkatkan aksesibilitas hasil, mengoptimalkan tahap pemrosesan dengan teknik seperti mungkin word embedding untuk meningkatkan kualitas fitur, dan yang terakhir, mengeksplorasi metode penyeimbangan data selain smooth, yang alternatif seperti Kardashian untuk meningkatkan performa pada kelas minoritas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan jika terdapat salah kata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.